Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wasallam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah luar biasa. Oke, baik. Seperti biasa, sebelum memulai proses pembelajaran, kita doa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas dipimpin doanya terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Pada baiklah teman-teman, sebelum mulai pelajaran ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Semoga dengan doa yang sudah dipanjatkan tadi, anak-anak sekalian dapat mencapai apa yang diinginkan, mulai dari berangkat dari rumah menuju sekolah untuk menambah ilmu pengetahuan ataupun wawasan, sehingga mendapatkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, sebelum mulai, karena ini adalah siswa untuk sebelum memulai pembelajaran dilaksanakan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Nur Indah, silakan dipimpin risetnya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta, anak-anak silakan berdiri. 3. Indonesia Raya. Ya, baik anak-anak, berdoa sudah selesai, menyanyikan lagu Indonesia Raya sudah selesai. Selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu. Aditya Putra, Sakit, Agun Dewana, Hadir Pak. Agung Laksono,
sini Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran ya. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai bersama yaitu siswa dapat memahami tujuan dari pernikahan ya. Masuk ke materi, ini ada namanya pertanyaan pemantik ya. Pertanyaan pemantik itu ataupun pemberian soal terkait materi yang akan kita bahas pada hari ini ya. Adapun pertanyaan pemantiknya kira-kira ya, apa penyebab terjadinya ataupun maraknya perceraian pada pernikahan usia dini? Silakan. Karena faktor ekonomi, Pak. Satu, faktor ekonomi, terjadinya cekcok atau ketidakakurat. Oke, yang dijawab benar ya, yaitu pertama yang disampaikan oleh Niki tadi bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian karena faktor ekonomi. Karena biasanya ribut gara-gara nggak ada duit, ya, tidak ada uang, sehingga keluarga menjadi korban. Jadi ya, materi kita pembahasan pada hari ini yaitu ketentuan pernikahan dalam Islam ya. Kopi. Ayo, terus. Ya. Sampai selesai. Oke, sini silakan. Nah, ini ya. Pada hari ini kita membahas masalah tujuan pernikahan. Dan namun sebelum masuk ke materi tujuan pernikahan, kita kembali lagi kepada materi sebelumnya. Ini materi sebelumnya kemarin, yaitu syarat dan rukun pernikahan yang sudah Bapak kasihkan kemarin, terutama di link YouTube. Itu adalah syarat dan rukun pernikahan. Nah, itu kita sudah pelajari. Pertama, ya, kita kembali ke materi sebelumnya dulu. Pertama, adapun syarat dan rukun pernikahan. Yang pertama adalah adanya calon suami. Adanya calon suami ini adalah syarat pernikahan, ya, rukun pernikahan. Nah, dari calon suami ini, ya, tentu ada syarat. Ya, untuk menjadi seorang suami tentu ada syarat. Syaratnya apa? Suaminya memang bisa dipastikan benar-benar laki-laki, ya. Karena kakek tak tahunya kawin sesama jenis, ya, cuma beda, ya. Tahu rambutnya jadi buat cepat, tahu jadi dino. Ya, makanya harus dipastikan salah satu syarat calon suami memang harus dipastikan benar-benar, ya. Salah satu yang harus memastikan itu adalah yang akan menikahkannya, ya. Adalah siapa yang menikahkan? Walinya, ya. Atau juga dipastikan oleh penghulu ataupun PT oleh orang yang bertugas di KUA atau urusan agama. Nah, yang kedua, rukun yang kedua adanya calon istri. Sama, calon istri tentu memiliki syarat, ya. Syarat menjadi calon istri itu tentu adalah benar berzina, ya. Dipastikan bahwa calon istrinya itu benar berzina. Kemudian rukun yang ketiga adanya wali pernikahan, ya. Untuk melakukan sebuah pernikahan tentu harus ada wali, ya. Wali ini yang menikahkan biasanya wali dari mempelai, wanita, ya. Kalau yang lanang tidak perlu, ya. Yang menikahkan biasanya adalah wali dari mempelai wanita. Dia harus ada wali. Wali ini kalau orang tuanya masih hidup maka boleh. Yang diharuskan, bukan boleh. Yang diharuskan adalah orang tuanya langsung, ya, orang tua dari mempelai wanita. Ini wali. Ketika orang tuanya tidak ada, maka boleh bapak dari, ya, saudara bapaknya, boleh. Misal bapaknya itu anak pertama, dia ada anak kedua, lanang, ya, laki-laki, maka yang ini boleh menikahkan. Tapi kalau tidak ada juga, boleh anak pertama. Misal yang nikah ini anak keempat cewek, anak pertamanya laki-laki, boleh untuk menikahkan. Kemudian kalau tidak ada semua,
Yang menikahkannya yang disebut dengan wali hakim, yang disebut dengan wali hakim karena dengan syarat tadi tidak ada. Ya. Kemudian berikutnya adanya saksi pernikahan, ya. Saksi dengan sanksi beda, ya. Kalau sanksi apa? Hukuman. Ya, sanksi hukuman. Kalau saksi apa? Oke, ya, orang yang menyaksikan, ya. Orang yang menyaksikan. Adanya saksi. Saksi ini baik dari calon suami maupun calon istri harus ada saksinya. Ada satu lagi. Yang terakhir yaitu adanya ucapan ijab dan kabul. Ini ucapan ijab dan kabul ini biasanya diucapkan oleh mempelai laki-laki atau calon suami dan diucapkan juga oleh Wali perempuan. ini yang tertidur tidak usah tertidur duluan. Wali perempuan. Oleh walinya atau bapaknya langsung yang menikahkan. Wali tadi boleh orang tua, boleh saudara bapaknya, boleh juga anak laki-lakinya, boleh juga wali hakim. Itu yang mengucapkannya. Contoh, hafal ya. 15 setelah siap-siap menikah. Ya. Adanya ucapan ijab kabul bisa ya. Yang diucapkan oleh wali dan yang diucapkan oleh mempelai laki-laki. Apa? Coba siapa yang hafal? Yang diucapkan oleh wali. Contohnya? Ayo. Siapa yang bisa? Cewek boleh nggak apa? Karena kayak dia cewek harus mengajarkan kepada suaminya, karena ini adalah biasanya disuruh membaca 25 syahadat dulu. Untuk ucapan wali, saya nikahkan anak perempuanku bernama siapa Ustaz? Nurinda binti saya, ya, dengan Haji. sebut nama lakinya dengan Haji, dengan mas kawin seperangkat alat sholat atau satu buah mobil Pajero dibayar tunai. Jawabannya ya, Haji. saya terima nikah dan kawinnya Ini imam saya. ya. Jadi mas kawin yang kita sebut, ya, saya terima nikahnya Nurinda binti saya dengan mas kawin yang tersebut, ya. Itu maka saksi yang mengucapkan sah atau tidaknya. Kalau antara dua saksi ini tidak sepakat, siku ini sah, siku ini tidak, maka harus diulang. Oke, kalau ini sudah kita membahas kembali bilas balik materi yang sudah kita pelajari kemarin. Sekarang kita lanjutkan kepada materi berikutnya, yaitu tujuan dari pernikahan. Seseorang harus memiliki tujuan yang baik ketika akan melakukan pernikahan, karena tujuan inilah yang akan mempengaruhi kehidupan setelah menikah. Ya, sesuai yang Bapak sampaikan tadi pada pertanyaan pertama, yaitu salah satu penyebab terjadinya perceraian pada saat usia pernikahan dini, yaitu ini, ya. Tujuan pernikahan dari awal itu tidak jelas. Nikah karena terjadinya sesuatu, nikah karena disebabkan hawa nafsu, sehingga maraknya terjadi perceraian di usia ini. Ya. Tujuan pernikahan yang pertama untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup yang disebut dengan sakinah. Ya, ini tujuan yang pertama. Ya, salah satu kesalahan yang sering diyakini orang justru sering menjadi sumber utama kesengsaraan mereka adalah pemahaman bahwa segala kesulitan dan persoalan akan dengan mudah diselesaikan bila mereka memiliki harta yang cukup. Ya, ini sebenarnya yang menjadi sering terjadi perceraian, ya. Namun pada hakikatnya bukan masalah ini, ya, bukan masalah harta yang menyebabkan keharmonisan dalam rumah tangga, ya. Tentu kerukunan dalam rumah tangga dan didasari dengan niat yang ikhlas untuk melakukan sebuah pernikahan, maka inilah. Dan ketika mereka selalu mengingat kepada Allah, nikah dengan ikhlas karena Allah, maka insya Allah pernikahan akan langgeng atau tidak akan terjadi sebuah keributan. Walaupun terjadi sebuah permasalahan, maka segera diselesaikan, jangan diperbesar, ya. Oke, lanjut.
Karena itu mereka mengatakan bahwa satu-satunya solusi agar terlepas dari seluruh masalah kehidupan adalah dengan menempuh harta kekayaan sebanyak-banyaknya. Memang benar, kadang ada yang punya harta banyak, hidupnya aman damai, tapi kelihatan gitu. Ya, kelihatan dari itu ya, banyak bukti bahwa orang yang mempunyai harta hidupnya tidak merasakan keamanan, tidak merasakan kenyamanan ya. Naruh motor di depan lagi, motor aku ini hilang ya, pemikirannya sudah terasa terbebani ya. Yaitu ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Menikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram ya. Maksudnya menikah itu adalah ketika seseorang sudah menginginkan sebuah pernikahan, baik laki-laki maupun perempuan, maka dasarlah, niatkanlah yang baik untuk melakukan membina sebuah rumah tangga, ya, bukan karena memenuhi hasrat hawa nafsu, ya. Karena kalau landasan pernikahan hanya dengan hawa nafsu, maka akhirnya akan hancur. Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang, menikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak. Ya, di sini dimulai kalian seseorang membina rumah tangga ketika mulai sebuah pernikahan, maka disitulah untuk memulai kehidupan baru, membina rasa kasih dan sayang. Ketika sudah memiliki anak, itu tambah lagi ya. Kalau zaman sekarang kamu tahunya ada duit, ya, minta dengan orang tua, ketika kalian sudah menikah, sudah mempunyai anak, apalagi anaknya sudah mulai sekolah, pemikiran orang tua tentu harus berpikir ekstra keras bagaimana caranya untuk mendapatkan uang, untuk membiayai kehidupan keluarga, ditambah lagi beban untuk biaya sekolah anak-anaknya. Untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sebagaimana sabda beliau dalam kitab Sahih Muslim nomor 1401 disebutkan, yang artinya dari Anas bin Malik, ada beberapa sahabat Rasulullah berkata, saya tidak akan menikah. Sebagian lagi berkata, saya akan selalu sholat dan berbuka. Berita ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW hingga beliau bersabda, apa alasannya ada yang berkata begini dan begitu, padahal saya berpuasa dan berbuka, aku sholat dan tidur, dan aku juga menikahi perempuan, dan barang siapa yang membenci sunnahku maka dia tidak termasuk pada golongan. Kemudian tujuan pernikahan yang kelima, ya, yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah. Melalui pernikahan, pasangan suami istri akan mendapatkan keturunan yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengakuan dari masyarakat, bangsa, dan negara. Ya. Kalau sudah melakukan sebuah pernikahan, tentu kalau dia nak bergandengan tangan, wong tak marah lagi, ya, memang punya dia nih, ininya nih, lakinya nih. Oke, baik, ya, terakhir. Adapun kesimpulan dari tujuan pernikahan terbagi menjadi 5 macam, yaitu 1. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau yang disebut dengan sakinah, ya, mawaddah dan warahmah. Kemudian untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang kelima, untuk memperoleh keturunan yang sah. Ya, oke, itu demikian untuk tujuan dari pernikahan. Lanjut. Oke, penutup. Baik, itulah materi kita pada hari ini, yaitu terkait dengan tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan tadi ada 5, ya. Nanti bisa dipelajari lagi setelah akhirnya sudah waktu Bapak kirim kembali, ya. Demikian materi kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan ataupun kekeliruan, Bapak mohon maaf kepada Allah. Mari kita sama-sama mengampun. Bapak akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.